Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan memberikan bagaimana cara menggunakan aplikasi Agenda Guru dan aplikasi Master RPP Syllabus. Sebelumnya Bapak Ibu Guru bisa mendownload aplikasi tersebut di alamat https://bit.ly/adm-guru26. Nah, di situ ada dua aplikasi atau dua versi. Yang pertama adalah versi yang menggunakan username dan password. Untuk aplikasi Agenda Guru, username-nya adalah Al-Fatihah ayat 1 dan passwordnya adalah sama, Al-Fatihah ayat 1. Sedangkan untuk aplikasi Master RPP Syllabus, Bapak Ibu bisa memasukkan username Alhamdulillah dengan password Alhamdulillah. Selain itu juga di alamat ini ada juga aplikasi yang tanpa menggunakan password. Jika Bapak Ibu Guru kesulitan untuk memasukkan password, Bapak Ibu Guru bisa menggunakan yang versi tanpa password. Kita lanjut, kita buka aplikasi Agenda terlebih dahulu. Di sini saya akan mencetakkan satu sampel agenda saja. Kita masukkan passwordnya. Lalu kita klik login. Jika berhasil akan muncul pop-up tulisan selamat Anda berhasil login. Lalu kita mulai mengisi mulai dari navigasi dulu ya Bapak Ibu ya. Kita kembali ke navigasi dulu. Untuk memulai bernavigasi, Bapak Ibu Guru silakan mengklik ikon-ikon yang ada di halaman navigasi atau halaman paling depan. Nah, sekarang kita akan memulai mengisi data dimulai dari sheet basis data. Kita klik saja ikonnya. Lalu Bapak Ibu Guru pilih mata pelajaran yang Bapak Ibu Guru ampuh. Misalkan saya mengajar simulasi dan komunikasi digital. Lalu saya masukkan nama saya. Oke, saya bikin saya. Masukkan NIP atau NIKI. Lalu ini juga bisa diubah, misalkan Bapak Ibu Guru TDK misalkan ya. Maka nanti rombel kelasnya tulisnya adalah produktif. Lalu kita masukkan data pribadi di sebelah kanan atas, masukkan tempat tanggal lahir. Seperti ini contoh. Lalu alamat rumah. Agama. PTK jika ada, jika tidak ada masukkan tanda petik dan tanda step. Nomor KTP. Misalkan berubah nomor KTP-nya, Bapak Ibu tinggal tambahkan tanda petik 1 di sebelum angka paling depan. Lalu kita memasukkan nomor telepon HP, kita masukkan tanda petik 1-nya dulu biar tidak berubah angkanya.
Ini kita masukkan golongan darah Bapak Ibu. Nah, jika sudah mengisi data pribadi dan data sekolah, Bapak Ibu di sini adalah data-data siswa yang bisa Bapak Ibu pilih ya. Di sini ada data siswa kelas 10 KGSP sampai siswa kelas 10 SIJA 2. Jadi kalau Bapak Ibu scroll ke bawah, ini akan banyak data siswa. Kita lanjut ke cover bio. Nah, pastikan data-data di sini sudah terisi ya Bapak Ibu ya, sesuai dengan pengisian di sheet data yang tadi. Lalu kita lanjut ke nilai, sheet nilai. Sebentar Bapak Ibu, kita sheet nilai. Nah, Bapak Ibu lihat di sini kelasnya, nanti misalkan Bapak Ibu ngajar kelas tertentu gitu ya. Bapak Ibu ngisinya di kelas tersebut saja, jangan sampai salah kelas. Jadi dipilih kelasnya saja. Nah, di bawah, bagian bawah ini kalau Bapak Ibu scroll ke bawah, ini akan ada kelas-kelasnya. Misalkan saya mengajar kelas 10 TTL2. Saya lihat di sini kelas 10 TTL2 ya. Nah, ini ada kelas 10 TTL2. Nah, nanti Bapak Ibu bisa melakukan penilaian. Karena ini versinya di setting untuk KKM 80, misalkan Bapak Ibu ingin mengubah KKM-nya menjadi 85. Caranya adalah Bapak Ibu blok bagian nilai seperti ini, di blok semuanya seperti ini ya, di blok semua. Lalu Bapak Ibu hapus conditional formattingnya. Jadi kita hapus terlebih dahulu. Caranya adalah klik conditional formatting, lalu pilih clear rules, lalu pilih clear rules from selected cells. Saya ulangi lagi. Di blok terlebih dahulu seperti ini, lalu pilih conditional formatting, pilih clear rules, lalu pilih clear rules from selected cells untuk menghapus peraturan KKM-nya. Nah, jika sudah berwarna putih seperti ini, itu dikondisikan berarti sudah menghapus conditional formatting-nya. Nah, jika ingin KKM-nya misalkan 75, Bapak Ibu klik conditional formatting, lalu klik highlight cell rules, lalu pilih less than. Saya ulangi lagi, Bapak Ibu pilih conditional formatting, highlight cell rules, pilih less than. Lalu pilih misalkan KKM-nya adalah 75. Seperti ini. Biarkan width-nya kondisinya adalah light red fill with dark red text. Jadi setiap nilai yang di bawah 75 dia akan berwarna merah. Sedangkan nilai sama dengan 75 atau di atasnya dia akan berwarna hitam dengan background putih. Contohnya seperti ini. Ini saya perbesar. Jika kita masukkan nilainya adalah 75, maka dia akan berwarna hitam tulisannya, lalu backgroundnya adalah putih. Jika misalkan dia di bawah 75, misalkan 74 ya, maka dia akan berwarna teksnya merah tua, lalu backgroundnya adalah merah muda. Jika dia di atas 75, misalkan dia adalah 76 misalkan, maka dia akan berwarna putih sama dengan 75 karena nilainya di atas sama dengan 75. Seperti itu. Nah, nanti kita masukkan nilai ya. Contoh saja. Nah, untuk nilai P ini adalah nilai pengetahuan ya Bapak Ibu. Di sini nilainya terbatas, jadi nanti Bapak Ibu atur saja di pembelajaran. Lalu misalkan ulangan, nanti masukannya adalah di kolom UH. Di sini ada 3 kali ulangan dan juga ada kolom keterampilan untuk penilaian keterampilan. Seperti ini. Nah, nanti rumus akan menghitung secara otomatis ya Bapak Ibu ya.
secara otomatis dia akan menghitung seperti ini. Nah, misalkan Bapak Ibu pecahannya terlalu banyak, Bapak Ibu tinggal pilih di blok saja, di blok seperti ini, lalu bisa dipilih decrease decimal. Nah, kita bisa memasukkan nilai UTS-nya, misalnya nilai UTS-nya adalah 80, lalu nilai KAT-nya adalah 98 misalnya. Ini maka otomatis nilai RH dan nilai raport UTS dan PAS ini akan menghitung secara otomatis. Seperti itu. Lalu kita lihat di sini itu untuk penilaian. Kita lihat sebentar ya, Bapak Ibu. Oke, di sini ada daftar nilai PTS. Oke, yang tadi saya melakukan penilaian adalah di kelas 10 TTL 2 ya. Jika Bapak Ibu scroll ke bawah, jadi rumus nilai pengetahuan di sheet daftar PTS ini untuk penilaian PTS, kita lihat di 10 TTL 2. Nah, otomatis tadi karena kita baru satu nama ya, maka dia nilai di sini akan otomatis ada gitu ya. Jadi nilai yang ada di daftar nilai akan otomatis muncul di sheet daftar nilai PTS. Nah, misalkan Bapak Ibu ingin bulat nilainya, Bapak Ibu bisa mendesain ya, mendecrease desimal. Walaupun ini hanya untuk tampilan ya, kalau decrease desimal itu hanya untuk tampilan saja. Walaupun aslinya sebenarnya dia masih koma ya, dia nilainya masih koma-koma. Jika Bapak Ibu ingin dia bulat, maka bisa menggunakan sheet baru ya. Contoh misalkan saya copy ini, lalu saya buat sheet baru, saya paste di sheet baru. Saya paste seperti ini, paste value. Nah, Bapak Ibu lihat di sini komanya masih terlihat ya di bagian boxnya. Ya, cara untuk membulatkan koma ini Bapak Ibu tinggal menggunakan rumus sebentar. Bisa menggunakan rumus round. Ketik aja sama dengan round. Lalu pilih angkanya. Lalu pilih jumlah koma, nilai desimal di belakang koma. Karena kita inginnya bulat, maka kita masukkan nilai 0 saja. Nah, ini adalah cara untuk membulatkan nilai. Nah, kalau misalkan kita copy lalu kita paste value, kalau kita klik di nilainya maka dia akan tetap bulat. Jadi nilainya dia akan tetap bulat seperti ini, Bapak Ibu. Nah, ini bisa di copy kembali lalu masukkan ke lembar aplikasi Agenda, atau Bapak Ibu bikin sheet yang baru saja seperti itu. Oke, lanjut kita masuk ke sheet yang berikutnya, yaitu sheet jurnal dulu ya Bapak Ibu ya. Sheet jurnal dulu. Di sini Bapak Ibu bisa memasukkan, saya perbesar terlebih dahulu, bisa memasukkan hari, tanggal, jam ke, misalkan Bapak Ibu guru mengajar di hari Senin, tanggal, misalkan sekarang tanggal 9 November ya, 20. Jam keberapa, misalkan mengajarnya jam 1 sampai jam 3. Pelajarannya apa, misalkan saya ada Sinkomdik. Nomor RPP ini bisa diisi oleh Bapak Ibu, misalkan 3.1, saya contoh aja ya.
contoh 3.1, saya kasih tanda petik. Kode dasarnya apa? Misalkan di sini adalah ide logika misalkan. Misalkan sudah selesai statusnya, silakan klik selesai. Nah, di sini kehadiran siswa nanti bisa dilihat melalui daftar hadir ya Bapak Ibu ya. Jadi ini contoh saja, misalkan kehadirannya ada yang alfa 1 lalu dikasih keterangan nama siswanya siapa di sini ya. Siswa. Sorry. Di sini keterangannya misalkan alfa ya, sesuai dengan tabelnya. Di sini ketik nama siswanya. Kelasnya apa? Misalkan 10 TTL. Keterangannya apa? Kalau misalkan keterangan tidak ada, beri tanda petik 1 strip saja. Seperti itu. Ini untuk merekap jurnal Bapak Ibu ya. Jadi misalkan contoh seperti jurnal yang pernah saya buat, contoh ya Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Ini adalah hasil rekapan jurnal yang saya buat selama semester ini. Jadi misalkan ada anak nanya, oh, saya nggak hadir. Nah, bisa ketahuan dia nggak hadir di jam keberapa dan mata pelajaran apa. Jadi misalkan wali kelas butuh rekap jurnal guru atau kepala sekolah atau wakil kurikulum minta jurnal guru, Bapak Ibu tinggal menunjukkan sheet jurnal guru ini saja. Tuh, jadi ini adalah rekapan. Siapa yang tidak hadir, di sini juga ada nama-namanya dan keterangan sakit izinnya juga ditulis di sini. Seperti ini. Walaupun ini manual ya Bapak Ibu ya, satu-satu misinya. Lalu kita lanjut ke daftar hadir tiap bulan dulu ya Bapak Ibu ya. Kita lihat daftar hadir tiap bulan. Nah, di sini ada misalkan di sini kelas 10 TEDK 1 ya. 10 TEDK 1 misalkan. Oke. Ini bisa Bapak Ibu ganti ya, misalkan ingin diubah gitu ya. Ingin diubah ini bisa. Diketik saja nggak masalah ya. Ini ya, karena ini pengisiannya manual, jadi Bapak Ibu bisa mengubah kelasnya sendiri, walaupun ini ada rumusnya nggak masalah. Untuk pengisiannya cukup, untuk daftar hadir pengisiannya cukup dengan mengikuti kunci absen yang ada di bagian atas ini. Dengan kalau hadir, misalkan hadir siswanya, maka Bapak Ibu tinggal memasukkan tanda titik saja untuk hadir. Jika siswanya sakit, ya Bapak Ibu masukkan tanda S, huruf S. Jika izin, Bapak Ibu bisa masukkan huruf I. Jika alfa, maka Bapak Ibu bisa masukkan huruf A. Seperti ini. Nah, nanti setiap kode ini akan memiliki warnanya masing-masing, itu untuk mempermudah membedakan mana siswa yang hadir, mana siswa yang tidak. Oke. Nah, misalkan kita sudah mengabsen gitu ya. Kita sudah mengabsen sampai
otomatis nanti kehadiran akan terhitung secara otomatis di bagian bawah. Nah, di sini yang hadir atau yang dikasih tanda titik ini ada 35, sedangkan yang sakit ada 1. Ini dalam hari yang sama untuk satu kelas ya Bapak Ibu. Nah, untuk merekapnya Bapak Ibu tinggal blok saja, blok kehadirannya saja, lalu Bapak Ibu copy di sini ya, copy. Nah, DH ganjil dan DH genap adalah untuk rekapan pertemuan. Jadi kalau ini adalah rekapan harian, yang bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan seterusnya untuk rekap harian. Sedangkan untuk DH ganjil dan genap itu untuk rekap tiap pertemuan. Jadi tinggal Bapak Ibu copy sini. Oh, sebentar, maaf. Nah, nanti contohnya adalah seperti di sini. Nah, ini adalah rekapan pertemuan, tiap pertemuan ya. Nanti Bapak Ibu tinggal bisa masukin tanggal berapa, garis miring bulan berapa ya Bapak Ibu. Nah, nanti ini adalah rekapan, nanti akan muncul jumlahnya. Seperti ini. Jadi nilai yang tadi Bapak Ibu copy itu bisa dipaste di sini. Cara mastenya adalah tadi di copy dulu di copy dulu di sini, di blok di copy, lalu masuk ke DH ganjil, lalu klik kanan di paste value di sini. Paste value. Seperti ini. Ini contoh. Saya klik dulu. Saya paste ya Bapak Ibu. Oke, kita lihat di sini ya. Tadi contohnya yang Bapak Ibu punya sendiri. Saya ulangi lagi. S itu untuk kode sakit, I itu untuk kode izin, A itu alfa, titik itu untuk hadir. Seperti yang tadi saya contohkan seperti ini. Jadi kalau hadir, ya siswanya hadir. Siswanya hadir semua, Bapak Ibu tinggal copy paste aja di sini. Copy paste dan ketahuan nanti sama seperti tadi kehadirannya berapa, lalu yang sakit izin alfa akan muncul di sini. Ini untuk satu kelas, sedangkan kalau untuk persiswa akan muncul di sebelah kanan ya Bapak Ibu ya. Muncul di sebelah kanan. Ini untuk kehadiran per hari. Nah, misalkan sudah selesai kita mau merekap, Bapak Ibu tinggal blok saja. Saya ulang lagi, tinggal blok saja sama seperti tadi. Lalu masukkan ke DH Gasal. Tapi lihat dulu kelas mana. Ini 10 KGSP 1 ya. Kita samakan di sini, maka tinggal Bapak Ibu paste spesial di sini. Seperti yang tadi saya lakukan sebelumnya. Nah, ini misalkan tanggal yang di copy adalah tanggal 1 Juli ya Bapak Ibu. Di sini bisa Bapak Ibu masukkan tanggal 1 strip Juli ya, bulan Juli ya. Nah, berarti tanggal 1 bulan 7. Seperti ini. Nah, jika wali kelas membutuhkan rekapan per pertemuan gitu ya, maka Bapak Ibu tinggal bisa men-save bagian sheet DH Gasal ini ya. Contohnya kita mau save dalam bentuk PDF bisa ya, dalam bentuk PDF. Nah, seperti ini.
dan nanti hasilnya akan seperti ini. Jadi Wallace bisa mendapat keterangan siswa hadir tidak hadir dengan begitu mudahnya, gitu Bapak Ibu. Ini adalah rekapan pertemuan. Kita lanjut. Ini ada dua rekapan daftar hadir, yaitu DH Gasal dan DH Genap. Lalu juga ada jadwal mengajar yang Bapak Ibu bisa isi. Saya contohkan di sini punya saya, ada jadwal mengajar. Contohnya seperti ini. Yang Bapak Ibu dapat dari jadwal besar, atau nanti tinggal diketik saja jadwal yang pernah Ibu dapatkan. Masukkan ke sheet jadwal mengajar. Itu saja. Jadi di sini adalah rekap harian ya Bapak Ibu ya. Jadi sesuai dengan tanggalnya. Nanti Bapak Ibu bisa mengubah ya bulannya ya kalau tidak salah. Di sini kita bisa mengubah kalendernya ya, misalkan kita ubah ke tahun 2022 gitu ya. Oke. Jadi ini bisa dipakai sampai tahun-tahun berikutnya. Kita lihat. Ini tahun 2020. Dan misalkan kita mau ubah ke 2021 bisa. Otomatis nanti yang ada di sini nih hari-harinya akan berubah. Kalau kita lihat nih di sini adalah hari Sabtu, jika kita ubah ke 2020 maka dia akan berubah. Tanggal 31 ini akan berubah bukan hari Sabtu, tapi dia akan berubah menjadi hari Jumat. Jika kita ubah menjadi 2022 maka dia akan berubah menjadi hari Minggu untuk bulan yang sama ya, bulan Juli. Jadi ini bisa dipakai untuk tahun-tahun berikutnya. Nah, ini adalah grafik untuk melihat kehadiran siswa untuk per bulannya ya Bapak Ibu. Cuman namun ini masih versi 1, jadi belum ada updatean untuk nanti per jurusan ya. Per jurusan dan per bulannya. Itu ini baru untuk jurusan 10 KGSP 1 saja nanti ya. Kemungkinan kedepannya akan saya update. Dan ini adalah grafik tahunan kehadiran. Dan di belakang sudah ada daftar nilai PTS yang nanti akan muncul secara otomatis. Juga ada daftar nilai PAS yang juga akan keluar secara otomatis. Oke, ini kalau Bapak Ibu scroll di sini sudah ada jurusan-jurusannya. Seperti itu. Lalu juga ada daftar nilai PAT. Selesai. Itu untuk aplikasi agenda. Kita akan berlanjut ke aplikasi RPP dan silabus. Kita tutup dulu ya. Oke, untuk aplikasi silabus RPP dan Jobsheet, mari kita coba membukanya. Nah, jika ditanyakan password, maka passwordnya seperti yang Bapak Ibu dapat. Alhamdulillah.
jika misalkan Bapak Ibu tidak ingin menggunakan password ini, Bapak Ibu bisa download versi yang tanpa password di link bit.ly ADM Guru 26. Oke, kita lihat di sini kita akan mengisi ID terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu masuk langsung ke ID. Lalu masukkan di sini ada nama guru. Dan NIP/NIKI dan mata pelajaran yang diampu masukkan di sini. Misalkan saya ada simulasi. Nah, untuk semester Bapak Ibu bisa memilih semesternya, semester gasal atau semester genap. Di sini. Jadi misalkan Bapak Ibu klik maka akan muncul drop down seperti ini. Misalkan butuhnya semester genap, maka nanti bisa diubah ke semester genap dan sebaliknya. Untuk tahun nanti ini bisa diubah secara manual, kelas juga bisa diubah secara manual. Kita mencek. Nah, di sini adalah covernya, cover yang sudah dibuat. Untuk tahun pelajaran ini akan dibuat berubah sesuai dengan ID tahun di sini. Tahun pelajaran akan merubah semua tahun yang ada di sheet-sheet yang ada. Contohnya adalah tahun pelajaran di cover. Begitupun dengan mata pelajaran di cover juga akan berubah melalui ID di sini. Oke. Lalu ada pengesahan. Di sini ada lembar pengesahan perangkat pembelajaran. Ini juga bisa dicetak oleh Bapak Ibu jika sudah lengkap. Nanti ditandatangani oleh Wakil Kurikulum dan Kepala Sekolah. Kita lanjut ke sheet KD. Sheet KD ini Bapak Ibu isi sesuai dengan KIKD urutannya. Mulai dari 31 untuk KD pengetahuan, 41 KD keterampilan. Karena ini hanya sampai KD-nya tidak banyak ya Bapak Ibu ya. Di sini sampai KD 440. Tidak banyak. Di sini sebelah kanan juga nanti akan diisi dengan hal yang sama ya Bapak Ibu. Jadi saya kasih contoh ya. Jadi Bapak Ibu siapkan dulu KIKD-nya. Seperti ini misalkan punya KIKD ya, Bapak Ibu bisa melakukan copy paste KIKD yang sudah pernah ada gitu ya. Ini saya contohkan saja, saya punya KIKD untuk dari tahun 2018 ya. Dan ini sudah memakai juga KIKD masa ya, nanti Bapak Ibu sesuaikan KIKD-nya sesuai dengan kondisi pandemi sekarang. Masukkan di sini kompetensi dasar dan pengetahuan, juga kompetensi dasar keterampilan. Oke, kita masukkan coba kompetensi dasar keterampilannya juga. Kita copy saja. Paste di sini. Nah,
Untuk misalkan kolomnya sudah selesai terisi, Bapak Ibu jangan lupa di kolom yang sebelahnya juga diisi. Ya. Nah, di sini kompetensi dasarnya kita copy saja, kita copy seperti ini, kita paste di sini. Itu juga dengan keterampilannya kalau ini posisinya dia adalah menyamping ya, kiri kanan, maka dia kalau yang di sebelah kanan ini atas bawah, 31 di sini, 41 di sini. Ya, lanjut. Jika KIKD sudah terisi semua, Bapak Ibu bisa langsung masuk ke IPK. Nah, KIKD yang tadi Bapak Ibu isi, dia akan muncul di sini. Ya, nah Bapak Ibu bisa mengisikan IPK. IPK ini nanti akan muncul di bagian silabus. Bapak Ibu tinggal masukkan IPK-nya. Ini saya coba contohkan satu saja. Nah, ini contoh misalkan sudah terisi ya Bapak Ibu ya. Ini contoh sudah terisi. KIKD KD untuk pengetahuan dan keterampilan, begitu juga dengan kompetensi dasar yang di posisi kanan juga sama. Ya. Jika terisi langsung bisa memasukkan IPK di sini. Ya, misalkan Bapak Ibu misalkan sudah punya gitu ya di Word, Bapak Ibu tinggal copy paste saja. Copy paste IPK-nya, masukkan ke Excel-nya seperti ini. Di copy paste. Oke, ini IPK pengetahuan, lalu juga ada IPK keterampilan. Seperti ini. Jika sudah semuanya terisi seperti yang saya miliki seperti ini, sudah terisi dari awal, KIKD awal sampai akhir ya Bapak Ibu. Oke. Sudah terisi, Bapak Ibu bisa lanjut ke bagian, jika sudah terisi seperti ini akan bisa lanjut ke bagian kegiatan pembelajaran. Kita lihat di sini. Jika sudah terisi seperti ini, bisa lanjut ke kegiatan pembelajaran. Kita lihat di sini KIKD-nya Bapak Ibu lihat di sini disesuaikan 31. Bapak Ibu lihat pengisiannya, maka di tempatnya adalah KIKD 3.1 dan seterusnya. Jika 3.2, Bapak Ibu tinggal slide ke kanan. Di sini untuk KD 3.2 dan seterusnya. Bapak Ibu geser ke kanan ya slidingnya untuk melihat pengisian KIKD sesuai dengan nomor KIKD-nya. Jika saya perkecil nanti akan seperti ini tampilannya. Nah, jadi banyak isian sesuai dengan KIKD-nya. Untuk IPK juga nanti ini adalah otomatis menyesuaikan dengan sheet IPK. Untuk alokasi waktu, pengisian alokasi waktu terdapat di sheet alokasi waktu. Jadi Bapak Ibu untuk alokasi waktu mengisinya di sheet alokasi waktu. Lihat di bawah, klik saja sheet alokasi waktu, Bapak Ibu bisa memasukkan alokasi waktunya di sini. Misalkan alokasi waktunya adalah 3 kali ya, 3 jam pelajaran gitu ya, 3 jam pelajaran, 3 CP. Nah Bapak Ibu nanti di kegiatan pelajaran sesuai dengan KIKD-nya ya, sesuai dengan KIKD-nya, maka dia akan terisi di kegiatan pembelajaran di sini. Dia akan sesuai dengan
alokasi waktunya. Lalu untuk materi pembelajaran ya, ini Bapak Ibu isikan secara manual. Di sini materi pembelajaran, misalkan materi pembelajarannya adalah ide, konsep ide, dan logika. Ya, disesuaikan dengan mata pelajaran Bapak Ibu untuk materi pokoknya. Lalu yang selanjutnya ada model pembelajaran. Di sini model pembelajaran akan ada pilihannya. Bapak Ibu klik saja di sini, lalu nanti digeser dikit ke kanan maka akan muncul tanda panah ke bawah ya. Bapak Ibu klik, lalu bisa memilih model pembelajarannya yang ingin digunakan. Misalkan kita pakainya adalah discovery learning. Nah, setiap perubahan di model pembelajaran maka dia otomatis akan merubah sintaks yang ada di bagian bawah untuk inti ya, pembelajaran inti di bawah ini. Jadi ini adalah sintaks untuk discovery. Jika Bapak Ibu ubah ke sintaks yang berbeda, misalkan saya ubah ke problem. Oke, misalkan saya ubah ke problem based learning, maka sintaksnya akan otomatis berubah. Kalau tadi adalah stimulus, maka di sini akan berubah menjadi orientasi peserta didik dan selanjutnya. Itu ya Bapak Ibu. Jadi untuk mengubah model pembelajaran tinggal diklik saja, geser kanan. Sebentar. Geser kanan. Lalu diklik tanda panahnya, pilih mode pembelajarannya. Jika sudah mode pembelajaran, Bapak Ibu tinggal mengisi adalah pembelajaran intinya. Di sini saya ada contoh pembelajaran yang sudah terisi. Nah, seperti ini. Misalkan guru menampilkan presentasi. Ini saya kopikan. Ini menggunakan inquiry. Ini saya pastikan saja contoh. Ini menggunakan inquiry. Jadi kita ubah dari discovery ke inquiry. Ini kita ubah ke inquiry. Terus Bapak Ibu juga bisa mengubah penilaian untuk pengetahuan menggunakan apa ya. Di sini bisa kita ubah di sini juga, namun diubahnya secara manual ya. Terus keterampilan juga menggunakan penilaian jenis apa, dan alat dan bahan menggunakan alat apa saja. Bisa diubah secara manual di sini. Lanjut ke kalender akademik. Nah, ini adalah kalender akademik yang Bapak Ibu punya. Untuk tahun ini, kemungkinan tahun depan akan mendapatkan update lagi untuk kalender pendidikan yang terbaru. Untuk alokasi waktu, Bapak Ibu silakan menyesuaikan dengan alokasi waktunya masing-masing. Itu mengisi jumlah minggu dalam 1 bulan, jumlah minggu tidak efektif gitu ya. Nanti akan hasil otomatisnya ada di sini. Jadi misalkan ini saya kosongin gitu ya, ini maka dia akan nilainya akan 0.
kita isi, maka dia akan menghitung. Lalu jumlah KBM efektifnya ini dihitung secara manual, sedangkan jumlah di bawahnya ini akan terhitung secara otomatis. Nah, yang dimasukkan ke jumlah jam pelajaran adalah jumlah minggu efektif yang ini. Di copy paste di sini. Tidak usah, maaf. Yang ini akan terhitung otomatis di sini, maka untuk di bagian bawahnya ya, jumlah jam pelajaran dia akan ada rumus nilai ini akan dikalikan 3. Karena di sini jam pelajaran untuk simulasi digital itu 3 jam. 1 kali pertemuan. Ini adalah perhitungan alokasi waktu untuk semester ganjil, dan di bawahnya adalah untuk semester genap. Dan di bawahnya adalah analisis kompetensi terhadap waktu. Jadi Bapak Ibu tinggal bisa mengisi alokasi waktunya di sini untuk KD. Misalkan KD 3.1 ini bisa diselesaikan dalam waktu berapa jam, berapa kali pertemuan. Sini misalkan saya untuk 1 kali pertemuan adalah 3 jam pelajaran gitu ya. Misalkan dia butuhnya 2 kali pertemuan, maka ditulisnya adalah 6 jam pelajaran. Karena 1 kali pertemuan untuk Simkomdik adalah 3 jam. Lanjut. Silabus ini akan terisi secara otomatis dari mana Bapak Ibu. Jadi pengisian otomatisnya dia akan melihat KIKD. Jadi KIKD di depan jika terisi, dia akan di sini akan terisi otomatis. Ya Bapak Ibu ya. Begitu juga dengan IPK. Tapi perhatikan Bapak Ibu, untuk KIKD yang di silabus ini menggunakan KIKD yang di sebelah kanan ini. Sorry. Ini adalah KIKD yang di kolom kiri ya. Oke, nanti ada KIKD yang berada di kolom kanan. Yang pasti KIKD yang Bapak Ibu buat itu sudah ada. Lanjut ke sheets prosem. Nah, prosem ini untuk KIKD-nya dia akan terisi otomatis. Nah, ini adalah KIKD yang Bapak Ibu isi di KIKD di sebelah kanan ini. Yang ini ya Bapak Ibu. Jika kurang nanti bisa hubungi saya untuk bagaimana cara menambahkan KIKD-nya. Kalau Bapak Ibu ingin menambah KIKD, Bapak Ibu tinggal blok saja seperti ini. Blok copy paste di sini misalkan 315 ya. 315. Dan di sini 415. Nah, nanti di prosem Gansal Bapak Ibu saya kasihkan contoh ya. Saya kasihkan contoh. Kita mau mengakses nomor KIKD yang tadi yang ditambahkan gitu ya.
Kita lanjut dulu ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan dulu. Nah ini nanti setelah KIKD yang sebelah kanan ini terisi gitu ya Bapak Ibu ya. Setelah KIKD yang kanan ini terisi, lalu akan muncul di Prosem Gasal. Nanti Bapak Ibu tinggal mewarnai bagian bulan ya, bagian bulan. Nanti misalkan ada penambahan KIKD gitu ya, nanti bisa hubungi saya. Bagian bulan diwarnai sesuai dengan banyaknya jam pelajaran. Seperti ini. Begitu juga dengan prosem genap. Ini kita lihat. Ini tampilannya terputus. Bapak Ibu bisa melihat ini karena ini freeze-nya aktif. Bapak Ibu klik view, lalu freeze pane, lalu klik unfreeze pane. Nah, supaya nanti KIKD-nya bisa muncul terlihat seperti ini. KIKD ini akan muncul jika Bapak Ibu mengisi di bagian KIKD sebelah kanan. Saya contohkan misalkan 3848. Sini KIKD 3848 saya akan isi melalui KIKD yang di sebelah kanan. Ini misalkan saya contoh 3848. Oke, ini saya isi, maka nanti di prosem genap dia akan muncul seperti ini. Jadi untuk prosem gasal dan prosem genap, KIKD yang diisi adalah yang di sebelah kanan. Dan hati-hati Bapak Ibu lihat 3141 di sini ya, 3848 ya, berbeda dengan yang di sebelah kiri. Dia 31-nya, 41-nya ada di sini. 3242-nya ada di sini. Seperti itu. Lanjut ke prota. Prota ini akan terisi jika KIKD-nya sudah terisi semua yang ada di sheet KIKD. Jika Bapak Ibu bisa mengisi alokasi waktu di sini secara manual. 3 tambah 3 maka dia akan mendapatkan 6 jam dan seterusnya. Namun untuk kegiatan pembelajaran materi pokok ya, materi pokok dia akan terisi jika di sheet kegiatan pembelajaran diisi materi pokoknya. Jadi tulisan konsep ide dan logika ini terisi karena di kegiatan pembelajaran 3.1 sudah terisi dengan konsep ide dan logika di sheet di baris materi pembelajaran. Ini adalah RPP model 1 yang dibuat ya. Ini karena 3.2-nya tidak ada karena belum diisi maka dia akan kosong. Tapi kita lihat di 3.1. Cara untuk merubahnya adalah Bapak Ibu klik saja KD-nya di sini, lalu akan muncul tanda panah seperti ini. Pilih KIKD yang diinginkan, misalkan 3.1. Nah, IPK-nya juga kita pilih. Ya, cara memilih IPK yang di sini adalah berdasarkan IPK yang ada di list IPK. Jika kita butuh IPK 3.12, maka kita klik di sini, lalu klik di sebelah kanannya, lalu pilih nomor IPK-nya, misalkan 312. Seperti ini. Maka dia akan memilih IPK-nya sesuai dengan IPK 3.12 ya, kan kita tadi diisinya ada 311, kita bisa merubah IPK-nya di 311. Diklik saja list IPK-nya, lalu kita klik tanda panah bawah, kita pilih 311 seperti ini.
Dan pilihan KD ini biasanya digunakan untuk mencetak ya Bapak Ibu, jadi butuh KD 31, maka kita pilih dulu 31 di sini, baru nanti dicetak. Nah, perubahan untuk ini kan untuk RPP model 1. RPP model 2 akan mengikuti perubahan di RPP model 1. Jadi KIKD yang Bapak Ibu ubah di RPP model 1 ya, yang tadi kita ubah di bagian KIKD di sini, dia akan otomatis merubah juga di RPP model 2. 31 dengan IPK 31 kita print. Nah, kita juga bisa ngeprint model 2. Misalkan kita butuh model 2 312 begitu ya. 312, maka kita ubah dulu di list EPK-nya 312 di sini. Nah, otomatis nanti di RPP model 2 dia akan berubah menjadi 312. Dan seterusnya. Misalkan dia udah berubah bukan 312 tapi 32 gitu ya. Contoh misalkan udah 32. Nah, Bapak Ibu ngubahnya bukan di 312 ini lagi tapi di 3.2. Ngubahnya di sini. Ini biarkan saja. Ya, ngubahnya di sini. 3.2 ngubahnya di sini. Nah, kita ubah 3.22, maka di sini akan berubah juga 3.22. Di RPP model 1 akan berubah 3.22 dan RPP model 2 juga akan berubah menjadi 3.22. Seperti itu. Sesuai dengan IPK-nya. Jadi Bapak Ibu ingat, tinggal diklik saja, klik di sebelah kanannya, pilih IPK KD-nya dulu. Terus IPK-nya disesuaikan. Jika kodenya 3.1 maka pilihnya yang ini. Jika ini KD-nya adalah 3.2 maka pilihnya adalah ini untuk merubahnya. Begitu juga dengan 3.3 dan seterusnya, maka pilihnya adalah ini untuk merubahnya gitu ya. Jika ingin mencetak sesuai dengan IPK dan KIKD-nya. Ini adalah AKM Gasal. Sebenarnya perencanaan ini sudah ada di agenda guru ya, Ibu. Ini adalah untuk pencarian KKM. Bapak Ibu masukkan di sini nilainya secara manual ya. Kan kompleksitasnya 80, pendidiknya adalah 85, sarananya adalah 80, intake siswanya adalah 78 misalkan. Nah, dia akan ketuntasan persennya adalah 80,75%. Dan KKM di sini mapel akan muncul, dihitung KKM mapelnya berapa. Jadi misalkan ini nilainya sama, kan Bapak Ibu nilainya sama untuk semua KD ya. Nilainya sama untuk semua KD. Nah, dia akan menghitung KKM mapelnya. Nah, ini adalah KKM yang Bapak Ibu jadikan acuan untuk pengambilan nilai sebagai batas kompetensi minimumnya, batasan minimumnya. Untuk legger ya, ini khusus untuk guru-guru produktif. Ya, legger job ini digunakan untuk memasukkan data untuk pembuatan job sheet. Jadi Bapak Ibu bisa memasukkan di sini adalah karena ini KIKD-nya otomatis ya Bapak Ibu ya. Ini tidak usah dirubah, jadi Bapak Ibu tinggal menyesuaikan untuk materi pembelajaran konsep ide dan logika itu apa saja materinya di bawahnya gitu ya. Oke, ini karena ini belum keisi KD-nya. Ibu tinggal isi di sini. Materi singkatnya apa? Tinggal diketik saja di sini. Materi singkatnya apa?
juga ada alat dan bahan. Misalkan butuh, di sini butuh namanya toolkit misalkan. Terus ada APD juga bisa ya. Ini langkah kerjanya, ini juga bisa Bapak Ibu ubah-ubah sesuai dengan kebutuhannya. Ini juga petunjuk keselamatan bisa diubah-ubah, dan di bawahnya juga bisa memasukkan tugas misalkan. Nah, di bawahnya juga bisa dilampirkan gambar. Jika Bapak Ibu memasukkan gambar di sini, maka nanti di pilihan job sheet-nya dia akan berubah sesuai dengan gambar yang dimasukkan di Legger Job. Saya kasih contoh ya Bapak Ibu, di sini sudah ada 3 gambar berbeda untuk job sheet yang berbeda. Ini nomor job sheet-nya yang mana? Ini adalah nomor job sheet-nya. Ini job sheet 1, job sheet 2, job sheet 3, dan seterusnya yang warna kuning. Lalu kita ke job sheet. Kita lihat di sini job sheet. Untuk merubah pilihan job sheet, Bapak Ibu tinggal klik saja di nomor yang ini, lalu nanti sebelah kanan itu akan muncul nomor job sheet. Jika kita butuh job sheet 2, maka dia akan memilihkan job sheet 2. Jika butuh job sheet 3, maka dia akan memilihkan job sheet 3. Jika kita job sheet 1 misalkan. Nah, ini nanti tadi yang saya ketik di Legger Job ya Bapak Ibu ya. Tadi materinya kayak karena saya ngetik ya DS, maka job sheet-nya juga akan masukkan kata-katanya keluar di sini di job sheet-nya. Nah, begitu juga dengan gambar Bapak Ibu. Di sini gambar ini akan berubah sesuai dengan gambar yang dimasukkan. Yang dimasukkan di sini ya Bapak Ibu. Nah, misalkan Bapak Ibu ingin mengganti gambarnya, ya, Bapak Ibu bisa mengklik kanan searching picture gitu ya. Atau juga Bapak Ibu delete saja. Bapak Ibu delete, terus Bapak Ibu masukkan gambar insert picture. Misalkan saya masukkan gambar ini seperti ini. Karena ini terlalu besar, Bapak Ibu perkecil terlebih dahulu. Saya perkecil. Lalu diposisikan di bagian tengah supaya terlihat seperti ini. Nah, nanti gambar ini akan muncul di bagian job sheet. Nah, kita lihat di job sheet-nya, maka gambar di job sheet juga akan berubah seperti ini. Nah, ini adalah job sheet-nya, maka gambar yang tadi saya ubah, dia akan ikut mengubah gambar di sini. Seperti itu Bapak Ibu, cara pengisian untuk master silabus, RPP dan job sheet. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.